Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imat Layla Sari dengan NIM 23060502. Saya mahasiswa PGSD di IKIP Siliwangi. Di sini saya akan membacakan jawaban UAS landasan dan pengelolaan pendidikan. Soal nomor 1 yaitu ada landasan dan pengelolaan kurikulum pendidikan. Adapun studi kasusnya, sebuah sekolah swasta di Kota Cimahi ingin menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal tanpa mengurangi standar akademik nasional. Adapun landasan filosofis yang diperlukan untuk mengelola kurikulum yang menggabungkan kurikulum merdeka dengan mata pelajaran lokal. Di sini saya memuat kesenian pencaksilat. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtolodo, yang artinya menanamkan teladan lewat pelatihan dan pembiasaan nilai. Yang kedua ada falsafah pendidikan nasional, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, mencakup kecerdasan jasmani, rohani, karakter, dan budaya. Yang ketiga ada falsafah Islam atau holistik, yaitu Islam tidak memisahkan urusan fisik atau kesehatan, urusan rohani atau iman, dan urusan sosial atau akhlak. Yang selanjutnya ada landasan praktisnya. Yang pertama ada integrasi muatan lokal secara tematik. Pencaksilat dijadikan sebagai tema atau konteks untuk mengajarkan nilai-nilai dalam PJOK dan PAI. Misalnya melatih diri menjaga akhlak dan budaya. Yang kedua, ada pengelolaan jadwal fleksibel. Satu sesi pelajaran bisa memuat beberapa elemen, misalnya gerak silat dalam PJOK, nilai-nilai sabar, disiplin, rendah hati dalam PAI. Yang ketiga ada kolaborasi guru. Yang keempat ada pelibatan komunitas lokal atau pelatih silat. Yang kelima ada diferensiasi dan inklusivitas gerakan dan nilai silat disesuaikan dengan inklusif terhadap semua siswa. Penilaian tidak fokus pada kekuatan fisik, tetapi pada proses belajar, nilai, dan sikap. Untuk selanjutnya ada rancangan program pengembangan kurikulum. Di sini berjudul Kurikulum Terpadu Silat Beradab, Integrasi Gerak, Akhlak, dan Budaya dalam Pembelajaran PJOK dan PAI. Adapun tujuannya yaitu untuk mengembangkan kurikulum sekolah yang mengintegrasikan mata pelajaran PJOK dan PAI dengan muatan lokal pencaksilat, menanamkan nilai-nilai karakter, spiritualitas Islam, dan budaya lokal secara kontekstual, mewujudkan kurikulum yang fleksibel, relevan, dan berakar pada kearifan lokal, tanpa mengurangi capaian akademik nasional. Adapun dasar pengembangannya, yang pertama ada kurikulum merdeka, berbasis kompetensi, berdiferensiasi, dan kontekstual. Itu yang kedua juga ada Permendikbud nomor 79 tahun 2014 tentang muatan lokal. Yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Yang keempat ada falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kelima ada konteks dan potensi lokal sekolah, kebudayaan Pencaksilat sebagai warisan budaya UNESCO. Yang selanjutnya ada komponen program penguatan kurikulum. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Yang kedua ada perumusan tujuan pembelajaran terpadu. Yang ketiga ada pengembangan struktur kurikulum tematik. Yang keempat ada penyusunan RPP terintegrasi. Yang kelima ada desain proyek P5. Yang selanjutnya ada metode pelaksanaan program. Adapun yang pertama yaitu persiapan atau pembentukan tim pengembang kurikulum. Yang kedua ada pengembangan, yaitu penyusunan modul dan perangkat ajar. Yang ketiga ada implementasi, yaitu pelaksanaan pembelajaran tematik, kolaborasi guru dan pelatih silat. Yang keempat ada evaluasi dan revisi, penilaian efektivitas program, refleksi siswa dan guru. Untuk selanjutnya ada metode evaluasi. Yang pertama ada evaluasi formatif, yaitu selama pembelajaran berlangsung, seperti refleksi siswa untuk mengetahui pengalaman siswa. Contohnya
Apa nilai Islam yang kamu pelajari dari pencaksilat minggu ini? Adapun yang kedua yaitu evaluasi sumatif, yaitu setelah program selesai. Dalam kognitif atau lisan juga tulisan, siswa dapat menjelaskan nilai keislaman dalam Pancasilat dan manfaat kebugaran jasmani. Dalam psikomotorik, yaitu unjuk kerja gerakan silat, siswa mampu melakukan gerakan kuda-kuda, tangkisan, dan salam dengan teknik yang benar. Dalam afektif juga, penilaian sikap dan spiritual, siswa menunjukkan sikap sopan, rendah hati, sportif, dan menghormati pelatih. Yang ketiga juga ada evaluasi beban belajar, contohnya dengan kuesioner kepuasan dan beban, atau wawancara mini, guru atau orang tua, dan juga analisis waktu belajar. Untuk soal nomor 2 yaitu landasan dan pengelolaan peserta didik. Adapun studi kasusnya yaitu sebuah madrasah baru menghadapi tantangan dalam mengelola peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang sangat beragam, termasuk beberapa siswa dengan kebutuhan belajar khusus. Yang pertama, ada landasan dan pengelolaan peserta didik. Yang pertama ada psikologis. Landasan psikologis berhubungan dengan perkembangan individu dan kebutuhan psikologis siswa yang harus dipahami dan dipenuhi dalam pengelolaan pendidikan di madrasah, seperti perkembangan peserta didik, teori kebutuhan, teori belajar humanistik. Contohnya, guru di madrasah harus menjadi pendengar yang empatik dan memperlakukan siswa sebagai manusia seutuhnya. Kebutuhan berdiferensiasi, contohnya siswa belajar dengan cara yang berbeda. Untuk landasan sosial, yang pertama ada keberagaman sosial ekonomi. Sebuah madrasah harus menyadari bahwa siswa dari keluarga miskin bisa menghadapi kurangnya dukungan belajar di rumah. Maka dibutuhkan lingkungan belajar yang tidak diskriminatif dan penuh empati. Yang kedua ada prinsip inklusivitas sosial. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk merasa diterima dan dihargai di kelas. Yang ketiga, peran madrasah sebagai agen sosial, yaitu madrasah tidak hanya untuk belajar ilmu, tapi juga membentuk kepribadian dan karakter sosial siswa. Yang keempat, ada nilai Islam dan pengelolaan sosial, yaitu Islam menekankan kesetaraan dan tidak membeda-bedakan. Adapun tujuan sistem layanan holistik berbasis Pencaksilat, PJOK, dan PAI. Yang pertama, memberi layanan menyeluruh, seperti akademik, karakter, spiritual, sosial, dan kesehatan fisik. Yang kedua, mengembangkan pendidikan karakter Islami melalui pendekatan aktivitas fisik atau silat, disiplin, dan nilai-nilai dalam PAI. Yang ketiga yaitu mewujudkan madrasah inklusif yang memperhatikan keberagaman latar belakang siswa. Adapun layanan akademik, yaitu yang pertama ada modul tematik, PJOK, PAI, dan silat. Materi silat digunakan sebagai konteks pembelajaran nilai disiplin, kesabaran, dan adab. Yang kedua ada pendekatan diferensiasi, yaitu materi silat dan nilai PAI disesuaikan dengan kemampuan fisik dan gaya belajar siswa. Yang ketiga ada pendampingan belajar untuk ABK. ABK diberi versi gerakan yang disesuaikan dengan kemampuannya. Untuk yang selanjutnya ada layanan BK. Yang pertama sosial emosional, yaitu konseling nilai, tahan emosi, sabar, dan sportif melalui refleksi latihan silat. Yang kedua ada spiritual. Yang ketiga ada akademik, bimbingan pengelolaan waktu belajar dan latihan fisik secara seimbang. Adapun tujuan strategi adaptasi yaitu untuk menyesuaikan proses belajar agar semua siswa termasuk yang kesulitan secara ekonomi dan fisik tetap bisa belajar dengan bermakna. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang inklusif, adil, dan fleksibel. Yang selanjutnya ada adaptasi kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi pembelajaran atau menyesuaikan pembelajaran. Yang kedua, ada strategi pendampingan dengan kebutuhan khusus. Contohnya, pendamping belajar teman sebaya, teman sekelas membantu siswa yang kesulitan belajar. Adapun adaptasi berdasarkan latar belakang sosial ekonomi,
Contohnya, seorang siswa tidak punya seragam, gunakan baju olahraga bebas dan sopan. Tidak bisa ikut ekstrakurikuler, kegiatan penca dilakukan pada jam PJOK atau PAI agar semua siswa terlibat aktif. Untuk yang soal nomor 3, yaitu landasan dan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Adapun studi kasusnya, yaitu Yayasan Pendidikan Cahaya Siliwangi ingin meningkatkan kualitas pengajar di 3 sekolah yang mereka kelola dengan anggaran terbatas. Nah, adapun landasan manajemen sumber daya manusia, yaitu rekrutmen dan penempatan, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, retensi, dan motivasi kerja. Adapun strategi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan yang efektif. Yang pertama ada pemetaan SDM atau sumber daya manusia, yaitu gunakan instrumen asesmen seperti kompetensi, minat, kekuatan, dan kebutuhan. Yang kedua ada pola penempatan berbasis kompetensi. Penempatan guru dan staf sesuai latar belakang pendidikan, bakat, dan karakter. Yang ketiga ada supervisi. Supervisi akademik bukan hanya formalitas, tapi disertai umpan balik yang membangun. Yang keempat ada evaluasi kinerja. Terapkan sistem evaluasi berbasis tujuan. Yang selanjutnya ada rancangan program pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Yang pertama ada program guru berbagi. Guru atau staf saling berbagi ilmu. Mereka berkolaborasi untuk memajukan madrasah tersebut. Yang kedua ada mentoring yang berkelanjutan. Guru senior mendampingi guru yang baru atau kurang percaya diri. Adapun sistem insentif non-finansial. Jadi sebuah insentif itu tidak harus berbentuk uang. Guna meningkatkan motivasi kerja, dibutuhkan bentuk apresiasi seperti penghargaan simbolik, piagam guru inovatif, promosi jabatan, reward sosial, atau ucapan apresiasi oleh pemimpin. Dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.